wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina Muhammad khairil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasyahidin, amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kalau kemudian kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, maka niscaya kita tidak akan mampu. Dan kita sering gelisah, merana. Penyebab utamanya adalah karena kita tidak mampu bersyukur atas nikmat dan karunia yang kita miliki. Kenapa? Karena sejatinya kegelisahan terjadi bukan kurangnya nikmat dan karunia, melainkan karena kurangnya kita bersyukur. Kita akan senantiasa kecewa kepada pasangan kita kalau kemudian kita tidak mampu mensyukurinya. Kita senantiasa melihat sesuatu yang tidak ia miliki. Kita melihat kesempurnaan pasangan yang dimiliki orang lain yang kemudian tidak dimiliki oleh pasangan kita. Sehingga kekecewaan demi kekecewaan kadang itu hadir. Sama anak pun juga demikian. Kepada orang tua pun juga demikian. Kita tidak bersyukur atau kurang bersyukur atas segala nikmat yang sudah kita miliki, sehingga ketenangan hati, kekecewaan itu senantiasa menghantui, sehingga kadang kemarahan, emosi muncul. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan contoh tauladan yang baik untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau kelak, dan kita bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, meskipun tingkatannya beda, minimal sama-sama masuk surga. Dan Rasulullah memang menginginkan kita untuk masuk surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serius agar kita bisa mendapatkan atau bisa masuk surga. Rasulullah SAW begitu sayang kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW sebelum wafat pun juga memperhatikan ummati. Kemudian Rasulullah SAW memperhatikan bagaimana sholat kita. Jangan sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi bulan Dzulhijjah akan tiba. Yang mana bulan Dzulhijjah itu merupakan bulan yang utama dan termasuk bulan yang haram. Bulan haram itu artinya bulan yang Allah muliakan. Seperti tanah haram itu maksudnya adalah tanah yang Allah muliakan. Bulan Dzulhijjah itu merupakan bulan yang utama. Bahkan
dikatakan bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada bulan Ramadan. Seandainya bulan Ramadan tidak ada malam Lailatul Qadar, tidak diturunkan di sana Al-Quran. Yang menyebabkan Ramadan istimewa karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sedangkan bulan Dzulhijjah, terutama misalnya 10 hari pertama, Rasulullah SAW Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr, demi fajar, wa layalin ashr, dan demi hari-hari atau malam-malam yang 10, artinya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini memang sangat utama di bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari pertama itu. Dalam riwayat Rasulullah SAW tidak meninggalkan puasa di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Di bulan Dzulhijjah juga ada yang disebut dengan puasa Arafah. Puasa Arafah ini tidak dimiliki oleh puasa-puasa yang lain keutamaannya. Kalau misalnya puasa Syawal, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fakana atau pada kasiyamud dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, fakana siyamud dahri, maka pahalanya baginya satu tahun. Sehingga untuk syarat mendapatkan pahala 1 tahun, puasanya 6 hari dan dia sudah melaksanakan puasa Ramadan. Tapi puasa Arafah, sauma yaumu Arafatah yukaffiru sanatan madiyatan wa sanatan mustaqbilatan. Puasa Arafah bisa menghapus dosa atau kesalahan 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Kita belum melakukan kesalahan kita sudah Allah Subhanahu Wa Taala hapus melalui puasa 1 hari di bulan Dzulhijjah, di puasa Arafah. Tanggal 9 di saat sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang haji, sedang wukuf di Arafah, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Dan emang kalau kemudian potensi ini tidak kita ambil, puasanya 1 hari, tapi kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, kesalahan-kesalahan yang sudah lewat, Allah Subhanahu Wa Taala itu hapus. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di tanggal 10-nya atau bahkan sampai di hari naharnya ada juga keutamaan yang disebut dengan kurban. Keutamaan orang berkurban ini juga luar biasa. Di dalam Al-Quran, perintah kurban ini juga spesial. Inna a'tayna kal kautsar. Aku sudah memberi kalian nikmat yang banyak. Fasallih, maka salatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Kenapa dikatakan spesial? Karena ayat ini redaksinya sedikit berbeda daripada ayat-ayat yang lain. Ketika Allah ingin memerintahkan perintah haji, watimul hajj wal umrata lillah dan sebagainya, kemudian kutiba alaikumus syiyam, ini redaksinya langsung perintah. Tapi ketika ingin memerintahkan sholat, ingin memerintahkan kurban, perhatiannya berbeda. Allah masih ungkit-ungkit dulu. Wahai jamaah An-Nur, kalian sudah aku kasih kesehatan, kalian aku sudah kasih pasangan, kalian aku sudah kasih harta, kalian aku sudah kasih tempat tinggal yang layak, kalian aku sudah kasih kesehatan lisan yang bagus, penglihatan yang bagus, pendengaran yang bagus. Meskipun tidak disebutkan secara rinci, Allah memang dengan simpel, inna a'tayna kal kautsar, sudah banyak nikmat yang aku berikan kepada kalian, dengan nikmat yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Ayo sholat, ayo berkurban.
Kalau kemudian ketika kita ada pemilihan DPR, kemudian bupati dan lain sebagainya, dan calonnya ini sering menyebut-nyebut kebaikan yang pernah diberikan. Kalau calon bupati, calon DPR ini belum menyebut, kadang baru menjanjikan nanti ini akan kita bangun. Ini harapannya akan dipilih. Kalau dia sudah pernah terpilih, jalan yang menuju musola ini saya yang bangun, kemudian alhamdulillah dulu keramik ini saya yang bantu misalnya. Nah, sebentar lagi saya akan mencalonkan lagi sebagai DPR, tolong dipilih. Sebenarnya penyebutan kalimat tadi ini menunjukkan kalau kalian tidak memilih saya itu keterlaluan, tidak tahu terima kasih. Sudah dibantu, masa milih mereka yang tidak membantu misalnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan banyak nikmat sampai diungkit-ungkit loh, kalian sudah diberikan semua nikmat, maka berkurbanlah. Saking utamanya kurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus. Apa di antara bentuk perhatiannya? Untuk ibadah yang lain, puasa, Rasulullah tidak berpuasa untuk kita. Zakat, Rasulullah tidak berzakat untuk kita. Ibadah-ibadah yang lain, Rasulullah tidak melakukan untuk kita. Tapi spesial kurban, Rasulullah SAW pernah memiliki 2 kambing kibas yang besar. Satu beliau sembelih untuk diri beliau dan keluarga. Ya Allah, ini kurbanku dan untuk keluargaku. Kemudian ketika beliau juga menyembelih yang satunya, ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku. Jadi kurban ini di antara bentuk kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah berkurban atas nama kita, dan pastinya ini lebih diterima. Kalau kemudian Rasulullah SAW sudah mengkurbankan atas nama kita, apa yang menghalangi kita untuk tidak berkurban? Bahkan kalau dalam hadis ini Rasulullah itu sebel, kecewa kepada umatnya yang memiliki kemampuan berkurban kemudian tidak berkurban. Dalam hadis itu, man wajada sa'atan walam yudhha fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, keluasan harta, kemudian ia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Sudah, nggak usah datang ke tempat sholat kami, kata Nabi. Tidak usah ikut pelaksanaan sholat Idul Adha. Padahal idealnya bahkan mereka yang sedang haid, yang sedang nifas, itu dianjurkan hadir ke tempat sholat untuk mendengarkan khutbah Idul Adha. Tapi mereka yang memiliki keluasan rezeki namun tidak berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana. Bahasa kasarnya tidak diakui. Kalau kata orang Jawa apa istilahnya, ketika anak diusir tidak diterima di rumah, apa namanya itu? Apa namanya Pak? Misalnya kita saking mangkelnya sama anak kemudian sudah pergi saja, itu apa namanya? Ya, diusir aja itu ya. Iya, dituduh, tentu kalau orang Madura itu istilahnya. Jadi sudah, kalau sudah nggak mau diatur gitu. Ada orang tua sampai mengusir anaknya, berarti kan karena memang anaknya nggak mau diatur. Orang tua mana yang tidak sayang kepada anaknya? Tapi kalau kemudian orang tuanya sampai mengusir anaknya, berarti kan memang istilahnya anaknya ini nggak bisa diatur. Kalau kemudian kita kait-kaitkan, kita gaduh-gaduhkan, orang yang punya kemampuan berkurban kemudian tidak mau berkurban, berarti itu nggak mau diatur kita. Untuk ibadah yang lain, Rasul tidak, istilahnya seakan-akan tidak seserius ini.
kita dikurbankan, kemudian yang nggak berkurban itu ya sudah nggak usah datang ke masjid gitu, nggak usah datang ke tempat sholat. Kalau kata orang Madura itu yang pun gitu, nggak mau gitu. Kenapa? Karena memang ibadah kurban ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan ketika disembelih sebelum darah jatuh ke tanah, pahalanya sudah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban ini spesial sebenarnya. Kenapa dikatakan spesial? Apakah boleh misalnya ibadah kurban itu kita makan sendiri semua? Potong, taruh di kulkas. Karena satu spesialnya ibadah kurban, karena ibadah kurban itu sebenarnya tujuan utamanya adalah penumpahan darah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi dua pendapat. Pertama mengatakan boleh kurban itu kita potong, tidak ada satupun sekerat daging pun, satu potong daging pun yang kemudian kita sedekahkan, kita makan semua. Pendapat pertama mengatakan boleh. Kenapa? Karena tujuannya, syariatnya adalah penyembahan darah, penyembahan nyawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga makanya kan ada kisah itu, ada orang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kenapa? Ada satu tempat yang kemudian tidak boleh masuk ke tempat itu kecuali dia memotong satu hewan, satu binatang, apapun binatangnya. Ada satu orang yang kemudian enggan memotong, dibunuh, dan surga baginya. Kemudian meskipun lalat boleh, sehingga dia memotong seekor lalat untuk berhala agar bisa masuk ke tempat itu. Maka seekor lalat ini bisa menghantarkan dia menuju neraka. Kenapa? Karena segala persembahannya. Jadi persembahan kurban itu adalah persembahan nyawa, persembahan darah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat kedua mengatakan tidak boleh untuk tidak disedekahkan walaupun sedikit. Ya, terjadi dua pendapat ini. Pertama mengatakan boleh, tidak disedekahkan sama sekali, dimakan semua. Sembunyi-sembunyi misalnya supaya tidak ketahuan orang. Beli kambing, potong di dalam rumah, kuliti sendiri, masak sendiri, enggak disedekahkan. Pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengatakan tetaplah sedekahkan walaupun 1 kilo. Meskipun kalau kemudian berbicara ideal, dan ini biasanya setidaknya dibagi menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk kita makan sendiri, 1 bagian untuk dihadiahkan, 1 bagian untuk disedekahkan. Jadi kurban ini tidak harus orang miskin penerimanya, boleh orang kaya. Bahkan kalau kemudian diberikan kepada non-muslim, tidak masalah. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu orang kaya nggak boleh menerima zakat. Tapi kurban siapapun berhak menerima. Kurban itu siapapun berhak menerima. Kenapa? Oh, kan penyembelihannya untuk Allah, sudah selesai penyembelihannya. Sedekahnya itu berjalan menjadi istilahnya seperti kapling yang berbeda. Nah, kalau kemudian disedekahkan semua, ya tetap utama. Kalau kemudian orang yang berkurban boleh tidak memakan, bukan hanya boleh, bahkan ada yang mewajibkan. Kurban itu ada yang mengatakan wajib hukumnya memakan dagingnya. Ada yang mengatakan sunnah hukumnya. Jadi kalau pendapat pertama mengatakan wajib kurban itu makan daging kurbannya, berarti kurbannya nanti nggak bisa jauh-jauh, potong sendiri, diribuan sendiri, harus ambil bagiannya, khawatir ketukar misalnya. Kalau kemudian sudah ditaruh di masjid, kita nggak tahu nih kita makan daging kurban kita atau orang lain kan sekali motong kan langsung apa istilahnya bersamaan misalnya. Kecuali mungkin ketika motong, kalau selesai potong ambil 1 paha. Kemudian pendapat kedua mengatakan sunnah hukumnya untuk memakan.
Jadi ya tidak makan tidak masalah. Apalagi kalau misalnya orangnya tidak suka daging, nah kalau kemudian menjadi wajib repot jadinya kan. Bapak itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting kalau tentang hukumnya, tata caranya lebih fleksibel, mau dibagikan setelah masa, kemudian mau dibagikan dalam bentuk mentah, tidak ada aturan-aturan yang mengikat. Karena yang paling penting ibadah kurban itu penyembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sembahkan yang terbaik untuk Allah. Makanya kenapa hewan kurban itu idealnya tidak cacat, sempurna secara fisik, yang terbaik hewannya, mau itu kambing, mau itu sapi, pilih yang terbaik menurut kemampuan kita. Kemudian bagaimana kurban dengan berhutang? Ini sering terjadi Pak pertanyaan ini. Kalau saya jawabannya, punya barang yang bisa dijadikan agunan tidak istilahnya, punya barang yang bisa dijual tidak untuk membayar. Saya tidak mengatakan tidak atau iya. Oh masih punya rumah nggak yang bagus untuk dijual misalnya, seandainya mungkin nggak berbayar untuk ini masih cukup misalnya. Ini sering terjadi. Tapi ketika mohon maaf kita ngutang untuk beli mobil, kita ngutang untuk beli motor, itu jarang Pak keluar pertanyaannya. Yang keluar pertanyaannya paling nanti kalau cicil, kalau kredit bagaimana. Tapi tentang utangnya sendiri hampir tidak pernah saya mendengar, Pak gimana hukumnya saya punya uang 5 juta kemudian beli motor yang harganya 15 juta, yang 10 jutanya ngutang, hukumnya bagaimana? Saya hampir tidak pernah mendengar. Ada yang pernah mendengar Pak? Hah? Ada. Paling pertanyaannya tentang kalau kredit ya. Tapi kalau kurban, masa nggak punya uang boleh nggak ngutang? Nah kalau saya, jawaban saya kalau kemudian masih ada motor yang bisa dijual, seandainya meninggal, masih punya utang kurban nih. Kemudian meninggal ya, kalau saya nggak masalah, apalagi hanya mengandalkan nanti akhir bulan gajian atau awal bulan gajian menunggu itu, ya nggak masalah. Kenapa? Karena momentumnya tidak setiap hari. Kalau beli motor kan momentumnya kapan saja sebenarnya, jadi dia masih bisa menunggu akhir bulan, gajian dan sebagainya. Tapi untuk kurban momentumnya hanya tanggal 10 dan 11, 12, 13. Setelah itu lepas sudah momentumnya, nggak ada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kemampuan kita untuk bisa menjalankan ibadah kurban, dan dipaksakan Mbak. Usahakan dipaksakan untuk menjalankan ibadah kurban semampu kita. Punya 1 ekor sapi bisa dilaksanakan itu, mampunya hanya 1 ekor kambing. Rasul biasa punya 1 ekor kambing, beliau nyembelih 1 ekor kambing. Kemudian punya lebih dari itu, beliau pernah nyembelih. Bahkan dalam riwayat Rasulullah itu sebelum wafat nyembelih sekitar 100 ekor unta. Yang 63 beliau potong sendiri, yang sisanya beliau minta ahli untuk memotong. Banyak Pak yang 100 unta, bukan 100 kambing. Jadi kalau kemudian 100 unta 63 beliau potong sendiri, dan ternyata itu juga menandakan kalau usia Rasulullah SAW sudah mau, istilahnya kenapa beliau tidak memotong lagi gitu istilahnya. Jadi setiap tahun istilahnya 1 unta yang beliau sembahkan adalah sama dengan 1 tahun usia beliau, yang sisanya beliau tidak memotong. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan yang paling penting adalah bismillah kita berkurban apapun caranya, karena sebentar lagi sudah musimnya. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.